Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya Jerry Evan Kusnadi, perwakilan dari Pemuda Remaja. Saya berada di Pantai Asmara, dan sekarang saya akan membahas mengenai Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-6 yang bunyinya, apakah Allah menciptakan manusia untuk berbuat jahat? Jawabannya sungguh sederhana sekali ya saudara. Jawabannya adalah sekali-sekali tidak. Melainkan Allah menciptakan manusia baik adanya dan menurut gambarnya sendiri, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan sejati. Mengapa demikian? Agar manusia dengan benar mengenal Allah penciptanya dengan segenap hati mengasihi Dia. Hidup menikmati berkat Tuhan dari kekal sampai kekal selamanya, yaitu berkat keselamatan. Dan saya akan menjelaskan runtutan bagaimana manusia bisa sampai berbuat jahat seperti sekarang ini. Jadi pada mulanya yang pertama, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa dan gambarnya. Maka jika Tuhan menciptakan manusia sesuai rupa dan gambarnya, maka Tuhan tentu akan memberikan manusia sifat-sifat yang serupa dengan Allah, seperti halnya kebaikan, rendah hati, yang tentu dalam buah-buah roh. Juga manusia diberi tiga hal tambahan oleh Tuhan, yaitu yang menjadikan ia istimewa daripada makhluk lainnya, yaitu yang pertama akal budi, perasaan, dan juga kehendak bebas. Lalu karena ada kehendak bebas inilah kita masuk ke yang kedua, manusia ciptaan yang jatuh dalam dosa. Tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang telah kita bahas tadi, manusia telah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Dan juga karena kehendak bebas itu, manusia telah mengambil jalan yang salah. Pada mulanya seperti Adam dan Hawa, manusia pertama menciptakan oleh Tuhan. Hawa terhasut oleh iblis. Karena ia memiliki kehendak bebas dari Tuhan, ia mengikuti kehendak iblis dan melanggar perintah Tuhan. Akhirnya ia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan, karena Tuhan Maha Adil, Tuhan itu mengusir mereka dari Taman Eden. Namun karena Tuhan itu sungguh baik hati kepada kita, kita masuk yang ketiga. Karena Tuhan sungguh baik hati kepada kita, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Walaupun Tuhan itu Maha Adil, tetapi Ia juga Maha Baik. Maka dari itu, pada kitab Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh Maha Adil dan Maha Baik. Kenapa? Tuhan Maha Adil karena kita telah melakukan kesalahan, kita telah melakukan dosa, maka kita telah diusir dari Taman Eden. Kita menerima upah dosa, yaitu maut. Kita menerima hukuman. Tetapi karena Tuhan itu Maha Baik, Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Maka dari itu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengganti manusia, untuk menebus dosa kita semua. Lalu bagaimana dengan orang-orang jahat? Kenapa masih ada manusia-manusia jahat di dunia ini? Bukankah sudah ditebus oleh Tuhan? Jawabannya sangat simpel saudara. Mengapa masih ada manusia-manusia yang jahat? Karena Tuhan menebus kita semua hanya untuk bagi yang percaya kepadanya. Seperti tertulis tadi pada ayat Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa hanya yang percaya kepadanya. Maka dari itu kita sebagai umat Kristen, umat pilihan Tuhan, kita percaya bahwa keselamatan hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain selain melalui Dia. Jika ada yang masih tidak percaya pada Dia, maka ia hidup dalam daging, dia hidup dalam dosa, dia menjadi manusia yang jahat. Dia tidak mau meninggalkan hidup yang lama. Jadi kesimpulannya, apakah manusia itu diciptakan jahat oleh Tuhan? Jawabannya tidak. Tuhan menciptakan manusia itu baik apa adanya, dari lahir kudus, sesuai dengan rupa Allah. Akan tetapi manusia jatuh dalam dosa karena kehendak bebasnya itu. Dan lalu
Karena Tuhan sungguh baik hati kepada kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita. Lalu kita sebagai manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita yakin dan percaya kita akan dibebaskan dari kuasa dosa. Kita meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam kuasa yang baru. Memang masih banyak manusia-manusia jahat yang hidup dalam dosa, maka itu tugas kita untuk menyelamatkan mereka semua. Terima kasih.